Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso hanya bersedia menjalani rekonstruksi versinya sendiri dan menolak rekonstruksi versi penyidik. Pihak penyidik Polda Metro tidak mempermasalahkan hal ini dan membuat berita acara penolakan. Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menjalani 56 adegan rekonstruksi bersama Hani dan karyawan Cafe Olivier. Adegan dalam rekonstruksi ini merupakan adegan yang disiapkan pihak Jessica. Sementara penyidik juga menyiapkan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Namun Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. Kuasa hukum tersangka beralasan pihaknya menolak rekonstruksi versi penyidik karena Jessica tetap merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna sahabatnya. Menanggapi penolakan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti menyatakan tidak masalah dan tersangka berhak menolak. Sebagai gantinya, penyidik memberikan berita acara penolakan kepada tersangka. Jadi begini, yang versi Jessica ada kurang lebih 56. Tapi itu satu adegan ada yang bercabang-cabang, beberapa adegan potongan-potongan. Jadi tidak 56 itu murni 56 foto. Ada beberapanya, ada bagian-bagian sebagiannya. Yang dari kami, dari rekonstruksi, berita acara rekonstruksi yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan kami, kurang lebihnya ada 65 dengan bagian-bagian yang masih ada potongan-potongannya begitu. Dua itu dilimpahkan semua, ya disinkronisasi karena keterangan yang berbeda ini tidak masalah. Tersangka punya hak mengingkari, punya hak. Ini pelajaran buat semua, nggak masalah mengingkari. Hari ini, tim penyidik Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Pada rekonstruksi ini turut hadir tersangka yaitu Jessica Kumala Wongso dan saksi sekaligus rekan Mirna dan Jessica yaitu Hani. Ada dua versi rekonstruksi yang digelar polisi yaitu versi Jessica dan versi penyidik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aftian Siswoyo dari lokasi rekonstruksi. Aftian, bagaimana perkembangan terkini jalannya proses rekonstruksi yang menghadirkan tersangka Jessica di Cafe Olivier? Ya Sylvia, hingga saat ini proses rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih terus berlangsung. Proses rekonstruksi versi tim penyidik ini sudah dimulai sejak pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Atau jika dihitung sudah kurang lebih 3 jam proses rekonstruksi ini berlangsung. Proses rekonstruksi yang berlangsung dari tim penyidik ini adalah pemaparan fakta-fakta yang terlebih dahulu sudah didapatkan oleh tim penyidik berdasarkan keterangan dan juga saksi-saksi dari kasus ini. Namun yang menjadi fokus pihak kepolisian dan juga tim penyidik pada rekonstruksi kedua ini adalah paper bag yang dibawa oleh Jessica yang dinilai menutupi CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier. Pada rekonstruksi kedua ini, rekonstruksi versi penyidik ini, Jessica dan pengacaranya menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi. Dan saat ini pihak Jessica Kumala Wongso sudah menandatangani berita acara penolakan. Meskipun pihak Jessica menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi versi tim penyidik ini, rekonstruksi tetap dilakukan dan peran Jessica akan digantikan oleh pegawai ataupun karyawan Olivier. Menurut keterangan dari kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa selama proses rekonstruksi Jessica sempat mengalami depresi, namun proses rekonstruksi tetap berjalan profesional. Dan pada proses rekonstruksi versi Jessica yang telah selesai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat tadi, ada 56 adegan yang direka ulang. Zilvia. Lalu Aftian, mengapa Jessica tidak mau mengikuti jalannya proses rekonstruksi versi tim penyidik? Ya Sylvia, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Jessica yaitu Yudi Wibowo, alasan Jessica tidak mau mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini karena Jessica sempat mengalami depresi pagi tadi sebelum rekonstruksi versi Jessica dimulai. Dan juga menurut Yudi Wibowo, apabila Jessica mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini, maka secara tidak langsung itu adalah memaksa Jessica mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dan seperti yang disampaikan oleh pengacara Jessica pada pagi tadi, hingga saat ini Jessica masih tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak melakukan kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Mirna.
Namun hingga saat ini pihak kepolisian dan juga tim penyidik masih terus menggelar rekonstruksi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh polisi. Dan setelah rekonstruksi kedua, yaitu rekonstruksi versi penyidik ini, akan dilakukan rekonstruksi ulang pembelian sabun. Karena menurut informasi dari Jessica bahwa paper bag yang dia bawa ke dalam Cafe Olivier yang diduga menutupi kopi dari CCTV oleh pihak penyidik ini berisi sabun. Dan menurut keterangan Jessica, sabun-sabun ini nantinya akan diberikan kepada Mirna dan juga Hani serta satu rekannya yang tidak hadir karena Jessica merasa berhutang budi tidak membawakan oleh-oleh dari Australia. Dan pada rekonstruksi versi tim penyidik ini digelar 65 adegan reka ulang dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Demikian Zilvia yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Alfian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, hujan yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Sejumlah warga mengungsikan harta bendanya ke rumah keluarga terdekat. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, seperti apa kondisi banjir saat ini di sana? Ya, Rory, saat ini banjir melanda 6 kecamatan di kota Medan. Di antaranya adalah Medan Baru, Medan Johor, Medan Helvetia, Medan Petisa, Medan Maimun, dan juga Medan Selayang. Dan sekarang tempat saya berdiri ini merupakan di Kampung Aur, yang merupakan bagian dari kecamatan di Medan Baru, dan bisa Anda lihat di sini banjir meskipun dikatakan tadi mulai pukul 4 sore banjir mulai surut sekitar 50 cm, namun banjir di Kampung Aur ini masih masuk dalam kategori tinggi karena masih memiliki ketinggian hingga 1,5 meter. Dan perlu diketahui, Rory, bahwa di Kampung Aur ini merupakan wilayah padat pemukiman penduduk dan terletak di sebelah Sungai Deli, sehingga banjir di sini merupakan akibat dari luapan Sungai Deli yang berhulu di Brastagi. Dan banjir sudah melanda 6 wilayah, maksud kami 6 kecamatan di kota Medan ini mulai dari pagi hari tadi karena hujan melanda kota Medan dari kemarin malam hingga sore tadi. Dan ini akibatnya sebagian masyarakat terpaksa harus mengungsikan harta bendanya ke tempat yang lebih tinggi dan juga ke perumahan ataupun mengungsi ke rumah-rumah keluarganya yang ada di sekitar kota Medan yang tidak terkena banjir. Rory. Wilson, adakah daerah untuk mereka mengungsi begitu dan bagaimana dengan bantuan di sana? Ataukah mereka hanya mengungsi sementara ke rumah-rumah keluarga terdekat? Ya, Rory, benar sekali. Hingga saat ini untuk di kota Medan sendiri kami memantau tadi belum ada bantuan dari pihak BPBD, sehingga masyarakat ini hanya mengungsi ke rumah keluarganya yang berada di kota Medan dan juga tidak terkena banjir. Sehingga sifat pengungsian ini juga sementara karena diperkirakan hujan tidak turun lagi, sehingga diperkirakan ini banjir surut dan akan bisa masyarakat di sini bisa beraktivitas kembali pada pagi hari. Dan kami juga memantau tadi di sekitar kota Medan, di perbatasan kota Medan, tepatnya di Kampung Lalang, Deli Serdang. Banjir juga ini menggenangi sejumlah ruas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan atau kepadatan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 2 hingga 3 km. Dan kami juga memantau di wilayah lain, ini di kota Binjai, akibat hujan yang selama 2 hari berturut-turut, akhirnya ini kota Binjai 5 kecamatan terendam, yaitu kecamatan Binjai Timur, Binjai Selatan, Binjai Utara, Binjai Barat, dan juga Binjai Kota, dan merendam sedikitnya ada 2.500 rumah. Dan hingga malam ini kami tadi memantau, Rory, bahwa masih gerimis di kota Binjai sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa banjir akan terus naik dan terus meluap. Dan saat ini banjir di kota Binjai sendiri sudah mencapai 3 km. Namun berbeda dengan di kota Medan, di kota Binjai pihak BPBD sudah mendirikan posko-posko bagi masyarakat untuk mengungsi sehingga masyarakat bisa mengungsi dan juga membawa barang-barang berharganya ke tempat pengungsian sehingga nantinya masyarakat tidak akan mengalami kerugian dan juga diperkirakan untuk agar tidak sakit. Rory. Baiklah, Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara terkait banjir di Medan dan juga Binjai. Terima kasih.
dini hari tadi. Sarawin akan melaporkan langsung hasil pantauan dari Gresik, Jawa Timur. Sarah, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Apakah warga sudah diungsikan saat ini? Ya Elvita, untuk kondisi terkini banjir yang melanda Gresik, Jawa Timur sejak dini pagi hari tadi, memang selain menggenangi Jalan Raya Benjangan yang merupakan jalan raya utama yang menghubungkan desa Gresik dan juga kota Surabaya, banjir juga menggenangi ratusan rumah warga yang berada di 7 desa di Gresik, Jawa Timur. Kini saya akan mengajak melihat kondisi terkini lokasi desa Benjeng, Kecamatan Benjeng, yang merupakan desa yang dilanda banjir terparah di Gresik ini. Selamat siang, Ibu. Ya, siang. Dengan Ibu siapa? Bu Marlika. Bu Marlika, ini banjir sudah terjadi sejak kapan, Ibu? Ya, 5 kali, 7 kali, 6 kali, kalau 1 tahun. Berarti setiap tahun terjadi, Ibu? Iya. Ibu tidak ada rencana mengungsi, Bu? Bisa mengungsi di sana, di jalan. Mengungsi di luar. Berarti sekarang Ibu di sini masih melakukan kegiatan? Iya. Nah, nggak bisa ditempati kalau banjir. Biasanya banjir kayak gini berapa lama, Bu? Ya, 5 hari, 4 hari. Terima kasih, Bu. Iya. Ya Alvita, seperti yang telah dikatakan Ibu Malika tadi, memang banjir ini rutin terjadi setiap tahunnya. Ya, dan coba kita akan bertanyakan kepada seorang warga lagi. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Pak, ini banjir ini rutin terjadi setiap tahun. Ini apa, Pak, penyebabnya? Iya, yang kami tahu dari media itu banjir ini disebabkan oleh luapan Kali Lamong ya. Jadi tanggulnya itu jebol, informasinya seperti itu. Apa sudah ada upaya penanggulangan, Pak, dari pemerintah? Yang kami tahu itu sampai hari ini, sampai yang banjir kali ini, yang entah ini yang kesekian berapa itu ya kita juga lupa. Ini sebatas masih wacana, belum ada tindakan konkret di lapangan oleh pemerintah. Ada info bahwa ini menjadi wilayah pemerintah kabupaten, tapi ada juga info bahwa ini menjadi wilayah dari pemerintah provinsi. Bagi kami warga yang menjadi korban musibah tiap tahun seperti ini, kami tidak mau tahu itu mau kabupaten, mau provinsi, tapi yang terpenting bagaimana itu tanggul itu bisa segera diperbaiki. Apapun kendalanya di lapangan, saya kira juga pemerintah punya kekuasaan dan kekuatan untuk menyelesaikan. Apa harapan warga, Pak, kepada pemerintah? Ya, sebetulnya kami ini juga sudah jenuh, capek dengan banjir rutin seperti ini, dan kami juga hampir habis kesabaran. Kami berharap pemerintah atau negara hadir di tengah-tengah kami merasakan musibah seperti ini. Setidaknya caranya bagaimana segera beresin dengan tanggul Kali Lamong itu secepat mungkin. Terima kasih, Pak. Demikian Elvita yang dapat kami laporkan dari Gresik, Jawa Timur. Kembali pada Anda. Ya, Sarah, baik. Terima kasih untuk laporannya. Bisa masyarakat di sini bisa beraktivitas kembali pada pagi hari. Dan kami juga memantau tadi di sekitar Kota Medan, di perbatasan Kota Medan, tepatnya di Kampung Lalang, Deli Serdang. Banjir juga ini menggenangi sejumlah ruas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan atau kepadatan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan sepanjang 2 hingga 3 km. Dan kami juga memantau di wilayah lain, ini di Kota Binjai, akibat hujan yang selama 2 hari berturut-turut, akhirnya ini Kota Binjai 5 kecamatan terendam, yaitu Kecamatan Binjai Timur, Binjai Selatan, Binjai Utara, Binjai Barat, dan juga Binjai Kota, dan merendam sedikitnya ada 2.500 rumah. Dan hingga malam ini kami tadi memantau, Rory, bahwa masih gerimis di Kota Binjai sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa banjir akan terus naik dan terus meluap. Dan saat ini banjir di Kota Binjai sendiri sudah mencapai 3 km. Namun berbeda dengan di Kota Medan, di Kota Binjai pihak BPBD sudah mendirikan posko-posko bagi masyarakat untuk mengungsi sehingga masyarakat bisa mengungsi dan juga membawa barang-barang berharganya ke tempat pengungsian sehingga nantinya masyarakat tidak akan mengalami kerugian dan juga diperkirakan untuk agar tidak sakit. Rory. Baiklah, Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara terkait banjir di Medan dan juga Binjai. Terima kasih. Dini hari tadi, Sarawin akan melaporkan langsung hasil pantauan dari Gresik, Jawa Timur. Sarah, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Apakah warga sudah diungsikan saat ini? Ya Elvita, untuk kondisi terkini banjir yang melanda Gresik, Jawa Timur sejak dini pagi hari tadi,
memang selain menggenangi Jalan Raya Benjangan yang merupakan jalan raya utama yang menghubungkan Desa Gresik dan juga rekan Mirna dan Jessica yaitu Hani. Ada dua versi rekonstruksi yang digelar polisi yaitu versi Jessica dan versi penyidik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aftian Siswoyo dari lokasi rekonstruksi. Aftian, bagaimana perkembangan terkini jalannya proses rekonstruksi yang menghadirkan tersangka Jessica di Cafe Olivier? Ya Sylvia, hingga saat ini proses rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih terus berlangsung. Proses rekonstruksi versi tim penyidik ini sudah dimulai sejak pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Atau jika dihitung sudah kurang lebih 3 jam proses rekonstruksi ini berlangsung. Proses rekonstruksi yang berlangsung dari tim penyidik ini adalah pemaparan fakta-fakta yang terlebih dahulu sudah didapatkan oleh tim penyidik berdasarkan keterangan dan juga saksi-saksi dari kasus ini. Namun yang menjadi fokus pihak kepolisian dan juga tim penyidik pada rekonstruksi kedua ini adalah paper bag yang dibawa oleh Jessica yang dinilai menutupi CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier. Pada rekonstruksi kedua ini, rekonstruksi versi penyidik ini, Jessica dan pengacaranya menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi. Dan saat ini pihak Jessica Kumala Wongso sudah menandatangani berita acara penolakan. Meskipun pihak Jessica menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi versi tim penyidik ini, rekonstruksi tetap dilakukan dan peran Jessica akan digantikan oleh pegawai ataupun karyawan Olivier. Menurut keterangan dari kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa selama proses rekonstruksi Jessica sempat mengalami depresi, namun proses rekonstruksi tetap berjalan profesional. Dan pada proses rekonstruksi versi Jessica yang telah selesai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat tadi, ada 56 adegan yang direka ulang. Zilvia. Lalu Aftian, mengapa Jessica tidak mau mengikuti jalannya proses rekonstruksi versi tim penyidik? Ya Sylvia, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Jessica yaitu Yudi Wibowo, alasan Jessica tidak mau mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini karena Jessica sempat mengalami depresi pagi tadi sebelum rekonstruksi versi Jessica dimulai. Dan juga menurut Yudi Wibowo, apabila Jessica mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini, maka secara tidak langsung itu adalah memaksa Jessica mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dan seperti yang disampaikan oleh pengacara Jessica pada pagi tadi, hingga saat ini Jessica masih tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak melakukan kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Namun hingga saat ini pihak kepolisian dan juga tim penyidik masih terus menggelar rekonstruksi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh polisi. Dan setelah rekonstruksi kedua, yaitu rekonstruksi versi penyidik ini, akan dilakukan rekonstruksi ulang pembelian sabun. Karena menurut informasi dari Jessica bahwa paper bag yang dia bawa ke dalam Cafe Olivier yang diduga menutupi kopi dari CCTV oleh pihak penyidik ini berisi sabun. Dan menurut keterangan Jessica, sabun-sabun ini nantinya akan diberikan kepada Mirna dan juga Hani serta satu rekannya yang tidak hadir karena Jessica merasa berhutang budi tidak membawakan oleh-oleh dari Australia. Dan pada rekonstruksi versi tim penyidik ini digelar 65 adegan reka ulang dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Demikian Zilvia yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Aftian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, hujan yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Sejumlah warga mengungsikan harta bendanya ke rumah keluarga terdekat. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, seperti apa kondisi banjir saat ini di sana? Ya Rory, saat ini banjir melanda 6 kecamatan di kota Medan. Di antaranya adalah Medan Baru, Medan Johor, Medan Helvetia, Medan Petisa, Medan Maimun, dan juga Medan Selayang. Dan sekarang tempat saya berdiri ini merupakan di Kampung Aur, yang merupakan bagian dari kecamatan di Medan Baru. Dan bisa Anda lihat di sini banjir meskipun dikatakan tadi mulai pukul 4 sore banjir mulai surut sekitar 50 cm. Namun banjir di Kampung Aur ini masih masuk dalam kategori tinggi karena masih memiliki ketinggian hingga 1,5 meter. Dan perlu diketahui Rory bahwa di Kampung Aur ini merupakan wilayah padat pemukiman penduduk dan terletak di sebelah Sungai Deli, sehingga banjir di sini merupakan akibat
akibat dari luapan Sungai Deli yang berhulu di Brastagi. Dan banjir sudah melanda 6 wilayah, maksud kami 6 kecamatan di Kota Medan ini mulai dari pagi hari tadi karena hujan melanda Kota Medan dari kemarin malam hingga sore tadi. Dan ini akibatnya sebagian masyarakat terpaksa harus mengungsikan harta bendanya ke tempat yang lebih tinggi dan juga ke perumahan ataupun mengungsi ke rumah-rumah keluarganya yang ada di sekitar Kota Medan yang tidak terkena banjir. Rory. Wilson, adakah daerah untuk mereka mengungsi begitu dan bagaimana dengan bantuan di sana? Ataukah mereka hanya mengungsi sementara ke rumah-rumah keluarga terdekat? Ya Rory, benar sekali, hingga saat ini untuk di Kota Medan sendiri kami memantau tadi belum ada bantuan dari pihak BPBD sehingga masyarakat ini hanya mengungsi ke rumah keluarganya yang berada di Kota Medan dan juga tidak terkena banjir, sehingga sifat pengungsian ini juga sementara karena diperkirakan hujan tidak turun lagi sehingga diperkirakan ini banjir surut dan akan Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso hanya bersedia menjalani rekonstruksi versinya sendiri dan menolak rekonstruksi versi penyidik. Pihak penyidik Polda Metro tidak mempermasalahkan hal ini dan membuat berita acara penolakan. Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menjalani 56 adegan rekonstruksi bersama Hani dan karyawan Cafe Olivier. Adegan dalam rekonstruksi ini merupakan adegan yang disiapkan pihak Jessica. Sementara penyidik juga menyiapkan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Namun Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. Kuasa hukum tersangka beralasan pihaknya menolak rekonstruksi versi penyidik karena Jessica tetap merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna sahabatnya. Menanggapi penolakan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti menyatakan tidak masalah dan tersangka berhak menolak. Sebagai gantinya, penyidik memberikan berita acara penolakan kepada tersangka. Jadi begini, yang versi Jessica ada kurang lebih 56. Tapi itu satu adegan ada yang bercabang-cabang, beberapa adegan potongan-potongan. Jadi tidak 56 itu murni 56 foto. Ada beberapanya, ada bagian-bagian sebagiannya. Yang dari kami dari rekonstruksi, berita acara rekonstruksi yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan kami, kurang lebihnya ada 65 dengan bagian-bagian yang masih ada potongan-potongannya begitu. Dua itu dilimpahkan semua, ya disinkronisasi karena keterangan yang berbeda ini tidak masalah. Tersangka punya hak mengingkari, punya hak. Ini pelajaran buat semua, nggak masalah mengingkari. Hari ini tim penyidik Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Pada rekonstruksi ini turut hadir tersangka yaitu Jessica Kumala Wongso dan saksi sekali.